Baik, teman-teman sekalian, saat ini saya akan coba membahas tentang sekilas sistem operasi kita ternyata masih memiliki beberapa kelebihan yang kita bisa gunakan dalam operasional kita. Nah, beberapa di antaranya yang bisa kita temukan adalah membuat sebuah dokumen berkaitan dengan command line dan tentang desktop dan sebagainya. Pertama kita akan buat teks dengan menggunakan command line. Langkah pertama adalah membuka command prompt dari komputer kita. Kemudian setelah kita klik akan muncul command prompt seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat dokumen yang letak ada di my dokumen. Kita buka my dokumen kita, di sini masih kosong posisinya my dokumen kita, belum ada apapun. Setelah itu kita ketikkan di command prompt kita dengan judul teksnya atau file yang kita buat di my dokumen kita. Caranya dengan mengetik copy, kemudian spasi con, kemudian tanda petik nama file yang akan kita buat. Di sini file yang saya buat dalam bentuk txt, kemudian kita enter, kemudian kita buat isi dari materi kita atau file kita. Ini saya tulis hello, kemudian kita ketik Ctrl Z dan kita enter. Nah, di sini ada keterangan one files copy, artinya file kita sudah terbentuk atau sudah jadi. Kalau kita cek kembali di my dokumen kita akan muncul file yang tadi kita buat. Dan kalau kita klik, hasilnya ada di dalamnya isi dari file kita, yaitu hello. Nah, setelah kita buat filenya, bagaimana kalau kita ingin mengcopy file tersebut ke dalam file yang lain? Caranya dengan mengetik copy, kemudian spasi nama file awal, kemudian spasi nama file yang baru yang akan kita kopikan. Kemudian kita enter. Ada keterangan kembali one files copy, artinya file baru kita sudah terbentuk. Kita cek lagi, di sini sudah terbentuk file yang baru, isinya pun sama dengan file yang awal. Nah, bagaimana kalau kita ingin rename atau mengganti namanya dari file kita? Caranya dengan cukup rename, kemudian spasi nama file awal yang ingin kita rename, kemudian kita spasi lagi nama file barunya setelah kita rename. Kita enter. Nah, maka ya, nama file yang kita rubah telah berhasil kita rubah. Kemudian setelah kita merename, yang kita lakukan berikutnya adalah kita membuat sebuah folder tempat penyimpanan file tersebut. Nah, folder ini kita bisa gunakan command mkdir. Nah, caranya kita ketik saja mkdir, kemudian spasi, kemudian tanda petik nama folder yang kita inginkan apa. Kemudian kita enter, maka akan terbentuk folder yang kita inginkan dengan data yang digunakan masih kosong, karena kita hanya membentuk folder saja. Nah, bagaimana kalau kita hanya mengisi foldernya? Nah, berikutnya saya akan coba mengisi folder tersebut dengan file yang telah kita buat tadi.
Caranya dengan menggunakan perintah move. Itu move spasi nama file yang kita buat tadi, yang kita pindahkan ke foldernya. Kemudian spasi nama foldernya, tempat penyimpanan tadi. Kemudian kita enter. Maka di dalam folder yang tadi kita buat sebelumnya akan berisi file yang tadinya pun telah kita buat. Itu isinya file yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita akan menyembunyikan folder yang kita buat tadi agar tidak bisa dilihat oleh orang. Caranya dengan menggunakan fungsi attrib. Itu dengan menggunakan attrib spasi plus H, kemudian spasi plus S, kemudian nama folder yang ingin kita sembunyikan. Kalau kita enter, maka folder tersebut telah hilang dari peredaran. Telah berhasil kita sembunyikan. Dan untuk memunculkan kembali cukup dengan attrib minus H, kebalikannya minus S, kemudian spasi nama folder kita. Maka folder yang kita sembunyikan tadi tiba-tiba bisa muncul kembali. Cukup menarik bukan teman-teman? Terakhir kita akan menghapus folder beserta isi-isinya dengan komen rd spasi /s spasi nama folder yang tadi kita buat. Dan ada pilihan apakah kita ingin menghapus. Kita pilih yes, maka folder tersebut beserta isi-isinya akan hilang. Nah, selanjutnya kita akan melihat menggunakan command prompt ini sebagai text manager untuk melihat proses sedang berlangsung. Karena terkadang text manager itu bisa dinonaktifkan atau bisa dinonaktifkan oleh virus sehingga kita tidak bisa menggunakannya. Maka kita bisa menggunakan command prompt ini sebagai text manager untuk melihat prosesnya sedang berlangsung. Caranya adalah dengan menggunakan komen task list. Kita ketikkan saja task list, maka akan muncul gambaran proses-proses apa yang sedang berlangsung di dalam komputer kita, seperti yang ada di dalam task manager, mulai dari session, terus name of process, memory use, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa mematikan fungsi layaknya sebagai di dalam task manager. Di sini saya mau menggunakan contoh, saya membuka Windows Media Player. Saya akan mematikannya menggunakan command prompt seperti halnya di dalam task manager, yaitu saya menggunakan perintah task list. Ini cukup menuliskan task list, maksud saya task skill, kemudian spasi M, spasi nama aplikasi yang kita buat, nama execution file dari aplikasi yang kita buka, yang ingin kita hapus. Kemudian kita enter, maka file tersebut akan hilang.
Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menampilkan IP configuration dari komputer kita. Kita akan melihat berapa sih settingan IP dari komputer kita. Kita bisa menggunakan ipconfig. Cukup mengetikkan ipconfig, maka akan muncul berapa IP address kita, berapa default gateway-nya, berapa DNS-nya, dan sebagainya. Nah, kemudian sebagaimana ketahui kita bisa melakukan sebuah fungsi yang namanya ping. Ping itu secara default jika kita menulis ping dan nama jaringan, maka dia akan melakukan ping sebanyak 4 kali. Itu dia mengirim semacam sonar kepada jaringan yang ingin kita tes, apakah dia memiliki jaringan dengan kita atau tidak. Jika ingin melakukan ping terus menerus, kita cukup menambahkan ping kemudian spasi alamat jaringan kita. Di sini saya menggunakan localhost, kemudian saya tambahkan -t untuk melakukan ping secara terus menerus. Maka hasilnya akan jadi proses ping atau pengiriman sinyal secara terus menerus sampai dengan kita membatalkannya dengan menekan Ctrl C. Nah, kemudian kalau kita tekan Ctrl C akan muncul report dari proses ping kita tadi. Oke, berikutnya saya akan coba mengganti warna dari tampilan command prompt kita. Nah, warna di sini bisa ada dua, yaitu foreground dan background. Background artinya latar belakangnya, foreground itu artinya warna tulisannya. Jadi caranya itu menggunakan fungsi color kemudian spasi nomor dari kode warna untuk foreground dan kemudian nama backgroundnya. Di sini saya menggunakan foreground warna biru, backgroundnya warna putih. Jadi color kemudian spasi F1, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Nah, jika ingin kita bingung command apa yang bisa kita lakukan, kita menggunakan fungsi help, yaitu yang ketik saja help, maka akan muncul semua panduan tentang aplikasi yang ada di dalam command prompt. Kita bisa menggunakan fungsi di situ dengan help dan spasi, dan untuk membersihkan layar kita bisa menggunakan fungsi cls. Maka layar kembali akan bersih seperti semula. Dan jika ingin tahu kita login sebagai apa, maka kita bisa menggunakan fungsi whoami. Nah, cukup diketikkan saja whoami, maka akan muncul sebagai apa di situ. Kemudian kita ingin mengetahui rangkaian informasi dari sistem yang ada di kita, apa saja informasinya, kita bisa menggunakan sistem info.
Nah, ini adalah gambaran sistem info yang ada di dalam laptop yang saya buat. Kemudian kita bisa mematikan, log off dan mematikan komputer kita otomatis dari command prompt dengan menggunakan fungsi shutdown spasi -R. Kalau kita ingin melog off, kita cukup menggunakan shutdown spasi -L untuk merestart dengan spasi -R atau shutdown dengan spasi -S. Bisa teman-teman lakukan sendiri di komputer teman-teman, kemudian di enter, maka akan log off, restart, dan men-shutdown dengan sendirinya. Baik, itu tadi part pertama yang kita bahas tentang penggunaan command line. Nah, di dalam part berikutnya kita akan coba membahas tentang membuat user account dari Windows kita. Sini kita menggunakan user interface dari Windows, tidak menggunakan dari command prompt. Caranya sebagai berikut. Masuk ke menu start, kemudian kita masuk ke control panel, kemudian di situ ada user account. Nah, kita akan membuat sebuah user baru. Kita menggunakan create new account, kemudian kita masukkan nama accountnya. Sini saya masukkan nama panggilan, kemudian kita pilih next, kemudian pilih use hak aksesnya. Sini saya pilih limited, kemudian muncul, kita klik create account, maka akan muncul user account baru dengan nama panggilan saya dengan hak akses yang limited. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau memunculkan user guest, yaitu dengan mengklik menu guest, kemudian turn on the ghost account. Jadi seumpama kita terjadi lupa password, kita bisa masuk sebagai tamu atau sebagai guest. Nah, pertemuan kedua ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan langsung ke part 3 yang akan membahas lebih lanjut materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencoba merubah tampilan desktop kita, yaitu dengan cara melakukan klik kanan di layar, kemudian pilih properties, kemudian kita menggantinya, pilih theme, dengan kita ganti dengan Windows Classic. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengganti warnanya menjadi maple. Kita pilih color scheme, kemudian pilih maple. Kemudian kita akan mengganti gambar screensaver menjadi tampilan 3 dimensi teks. Sebelumnya kita akan mengganti tampilan di layar, gambar di layar. Kita pilih background dan kita pilih salah satu yang kita suka. Kemudian kita ganti screensavernya. Kita pilih screensaver, kemudian di sini saya menggunakan 3 dimension text. Nah, sini kita masuk setting untuk merubah kata-kata dari teks tersebut. Kita masuk ke bagian custom text. Sini saya menggunakan nama saya. Kemudian kita setting waktunya, waktu tunggunya sampai dia berjalan secara otomatis, yaitu selama 15 detik. Kemudian kita simpan setting yang telah kita buat tadi. Sini saya simpan dengan nama saya.
kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya kita akan merubah isi dari startup menu kita. Ini adalah tampilan startup awal. Cara merubahnya adalah tinggal klik kanan di bagian paling bawah, kemudian pilih properties, kemudian ada pilihan start new, kemudian kita pilih customize, kemudian kita pilih advance. Nah, di sini kita bisa memunculkan atau menghilangkan yang kita inginkan dari startup menu kita. Dengan cara untuk menghilangkan, tinggal pilih don't display this item pada bagian yang kita hilangkan. Saya menghilangkan my document, my music, kemudian my pictures, kemudian my computer, kemudian my recent document, kemudian run command, printer and fax juga saya hilangkan. Kemudian adalah my network places juga saya hilangkan dengan menghapus tanda centang. Kemudian kita klik OK kalau sudah selesai. Kemudian di sini saya menghilangkan lagi link Internet Explorer dan menambahkan 8 program di dalam start menu item. Jika sudah, kita pilih apply dan OK, maka tampilan di startup menu kita akan menjadi seperti ini. Tampilan baru kita setelah kita rubah tampilannya. Nah, berikutnya kita akan memunculkan my computer itu sebagai link, bukan sebagai menu. Kita pilih my computer, kemudian link, dan selanjutnya kita akan mengunci taskbar kita menjadi auto hide, yaitu tersembunyi. Kita pilih di menu taskbar, pilih auto hide, kemudian kita pilih apply dan OK. Maka taskbar kita akan tersembunyi dan my computer kita sudah menjadi link. Nah, kita bisa memindahkan item dari my computer, my networks, place, dan my document ke desktop dengan cara bisa mendrag langsung desktop menu, atau dari dalam my computer kita pilih foldernya, kita klik kanan dan kita pilih send to desktop. Ya, maka muncul di dalam desktop kita
3 buah shortcut, dan kita bisa mengubah gambarnya dengan memilih foldernya, kemudian kita klik kanan, pilih properties, kemudian kita pilih change icon di bagian bawah, pilih gambarnya, kemudian kita klik OK. Maka gambar tersebut akan berganti jadi gambar yang kita inginkan. Sini saya merubah ketiga gambarnya, pilih yang kita inginkan, kemudian klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian change icon, pilih gambarnya yang kita mau, kemudian klik OK, apply, dan kita klik OK lagi. Maka gambar yang semula berubah menjadi gambar yang kita inginkan. Nah, demikian part 3 kita berbicara tentang bagaimana merubah tampilan desktop kita menjadi tampilan yang kita inginkan melalui interface dari Windows itu sendiri. Nah, kemudian di part selanjutnya kita akan berbicara tentang jaringan. Jadi kita masuk ke control panel, kemudian pilih network connection. Di situ terdapat jaringan yang ada. Kemudian kita klik kanan di dalamnya. Kemudian kita pilih properties. Kemudian kita pilih internet protocol atau IP. Kita klik 2 kali di IP tersebut. Nah, akan muncul settingan awal dari IP kita. Untuk memasukkannya kita pilih use the following IP address sama use DNS server. Nah, kita di sini bisa memasukkan alamat IP kita bebas. Di sini saya menggunakan 192.168.12. Nah, sini saya menggunakan 101 karena maksimal dari IP adalah 254. Sini saya ingin menggunakan nomor mahasiswa saya, sehingga karena tidak cukup saya ganti menjadi 101. Kemudian subnet max-nya itu default 255.255.255. Default gateway-nya bebas, berapapun yang kita isi. IP address ini adalah alamat komputer kita untuk koneksi dengan internet. Jadi ibaratnya kantor adalah alamat kantor kita yang menghubungkan kita dengan internet nantinya. Kita isi DNS server dan alternate DNS servernya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Maka DNS kita sudah berubah. Nah, kemudian kita ingin merubah nama grup atau kita merubah nama kelompok jaringan kita. Maka kita pilih My Computer, kemudian klik kanan Properties. Kita ambil My Computernya dari Startup Menu. Kita masuk ke Startup Menu. Kemudian kita pilih My Computer, kita klik kanan, kita pilih Properties. Kemudian di situ ada Computer Name. Di bagian paling bawah ada namanya Change, kita klik Change. Nah, kita ganti workgroup-nya yang di bagian bawah dengan nama yang ada di tempat kita. Di sini saya ganti dengan kantor, kita klik OK. Nah, maka workgroup kita telah berganti dari semula workgroup menjadi kantor. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus merestart komputer kita. Nah, di sini saya melakukan restart dari komputer kita. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengoptimalkan performance. Jadi jika kita ingin kinerja komputer kita lebih baik, kadang kita bisa menghilangkan beberapa visual effect. Jadi kita masuk ke My Computer Properties, kemudian kita pilih Advanced, kemudian di situ ada 2 tampilan, itu visual effect. Di sini kita bisa memilih
apakah kita akan mengadjust otomatis ini dilakukan oleh komputer atau kita bisa menghilangkan salah satu visual effect dari komputer kita. Sini saya akan mencoba untuk menghilangkannya di bagian bawah ini dengan mengklik kotak yang ada di bawah untuk menghilangkan tanda centangnya. Jika sudah, kita pilih apply. Nah, visual effect ini kita hapus untuk meningkatkan performa karena terkadang ada visual effect yang tidak kita perlukan. Selain itu, kita bisa menggunakan namanya virtual memory untuk menambah RAM kita secara maya atau secara tidak nyata. Daripada kita menambah RAM kita bisa menggunakan virtual memory yang ada. Kita masuk ke menu advance sekarang, bagian bawah ada virtual memory, kita pilih change. Nah, virtual memory ini kita bisa menggunakan tambahan berupa flash disk. Di sini bagian bawah ada namanya initial size, ada maximum size. Nah, maksimum size ini tidak boleh melebihi tempat dari virtual memory tersebut. Yaitu misalnya kalau kita gunakan flash disk, berarti kita tidak boleh melampaui nilai maksimal dari flash disk tersebut yang kita isi di maximum size. Dan initial size-nya berapa yang ingin kita buat, kemudian kita pilih set, maka kemudian kita pilih OK jika sudah. Nah, itu langkah-langkah untuk meningkatkan performance dari komputer kita dengan menghapus visual effect-nya yang ada di komputer kita. Nah, kemudian bagaimana kita ingin menampilkan folder-folder yang tersembunyi atau terlindungi? Kita masuk ke My Computer, kita pilih folder, kita folder option, kemudian tools folder option, kemudian kita pilih view. Di sini ada namanya show hidden files. Hidden files kita pilih show hidden files, kemudian hide protected-nya kita batalkan, kemudian hack extension-nya juga kita batalkan. Ini langkah untuk memunculkan kembali file-file yang tersembunyi, file-file yang diprotect, dan file-file yang ekstensinya. Kalau sudah, kita pilih apply dan pilih OK, maka kalau kita buka drive kita, maka akan muncul semua folder yang disembunyikan, semua file-file yang terproteksi dan berikut extensionnya, maka akan dapat dimunculkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bermain dengan registry dari komputer kita. Kita akan mulai bermain di dalam sistem operasinya. Yang pertama, kita akan masuk ke MS config. Di sini kita akan mengkonfigurasi ulang laptop kita. Di sini dari mulai startup sampai dengan servisnya. Di sini ada pilihan di menu general, ada normal startup, diagnosis startup, dan selective startup. Kita bisa memilih model startup apa yang kita inginkan pada saat kita memulai menghidupkan laptop kita. Di sini defaultnya adalah normal startup. Jika ingin mengganti yang lain, tinggal klik di button di sebelah kirinya. Kemudian di sini kita juga bisa menentukan timeout bootingnya dengan mengetik boot ini dan mengubah timeoutnya. Ini saya rubah menjadi 25 second. Kita ganti saja 25 second, kemudian kita pilih apply. Kita juga bisa mematikan service dari laptop kita dengan mengklik tombol service bagian atas. Nah, sebelum kita mematikan, kita betul-betul mengerti dan hati-hati service mana yang ingin kita matikan. Sini kita akan pilih service mana yang ingin kita matikan dari fungsi laptop kita. Jika kita salah mematikan, maka bisa mengganggu operasional dari laptop atau komputer kita. Ini saya akan mencoba mematikan fungsi atau service telepon dari laptop atau komputer saya. Sini ada teleponi, kita batalkan saja. Kita centang sebelah kirinya, kemudian kita pilih apply. Dan juga kita bisa membatalkan proses salah satu fungsi startup yang otomatis. Di sini dengan membatalkan dengan mengklik pada kotak
dan menghapus centangnya, kemudian klik apply. Kita bisa mengganti kembali pilihan startup dari laptop kita atau komputer kita jadi diagnostic startup dengan memilih button yang ada di sebelah kirinya seperti itu. Maka kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dari laptop atau PC kita melalui menu MS config. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus mengerti betul fungsi-fungsi dan service atau operasi startup apa yang berjalan di komputer kita agar tidak mengganggu kinerja dari komputer atau PC kita ketika kita konfigurasi. Nah, kalau sudah akan ada pilihan untuk merestart untuk menjalankan perubahan kita. Setelah kita restart, maka perubahan itu baru bisa berlaku. Nah, selanjutnya kita akan bermain dengan group policy. Jadi kita bisa merubah policy atau kebijakan dari laptop kita dengan masuk ke control panel, administrative tools, kemudian kita masuk ke local security policy. Sini kita bisa berubah umur maksimum dari password kita dengan milih maksimum password age. Kita bisa merubahnya dengan mengklik kanan di bagian maksimum password age, kemudian kita pilih properties. Kemudian kita pilih berapa hari maksimal dari password ini. Saya pilih 30 hari, kemudian kita pilih apply dan oke. Kemudian kita bisa memilih minimum password age. Mengklik kanannya, kemudian properties, kita rubah di sini menjadi 4 hari. Kemudian kita klik apply dan oke. Dan juga bisa memilih berapa panjang dari password kita. Sini saya pilih 8 karakter. Apply, kemudian kita klik OK. Dan kita bisa menggunakan menu untuk agar password tersebut memenuhi kriteria tertentu dari Windows. Jadi kita pilih password must full create, some create, kemudian kita klik kanan properties dan kita klik enable. Kemudian kita pilih apply, kemudian kita pilih OK. Nah, jadi fungsi ini adalah untuk merubah kebijakan atau group policy dari Windows tersebut, dari mulai umur password sampai dengan panjang password, dan agar password itu memenuhi kriteria tertentu dari Windows. Mulai masuknya dari control panel, kemudian performance maintenance, kemudian masuk ke administrative tool dan local security policy. Nah, di part berikutnya, di sini kita akan menjalankan program Java dari command prompt. Caranya main komputer, klik kanan, kita pilih properties, kemudian kita pilih advanced setting, kita masukkan environment variables-nya, dan di system variables kita tambahkan new, kemudian kita masukkan variable name. Di sini kita isi dengan Java. Variable value-nya kita pilih file bin, binary value-nya dari Java tersebut agar bisa dijalankan atau bisa dieksekusi dari semua folder yang kita miliki di laptop atau komputer kita. Nah, jika sudah, maka data tersebut akan masuk di dalam kotak bawah dari sistem variables-nya. Kemudian, jika sudah selesai, maka kita bisa menjalankan program Java yang telah kita buat tersebut dari command prompt. Caranya pertama adalah kita setting dulu tempat penyimpanan file Java kita. Jadi kita arahkan ke tempat file penyimpanan Java kita. Di sini saya menyimpannya di D, di dalam folder Java. Kita arahkan ke D, kemudian Java, kemudian dalam folder src. Nah, kemudian pertama kita bisa mengcompile Java-nya.
Sini nama filenya adalah main, jadi Java C main.java. Setelah kita compile, kemudian kita run dengan menggunakan Java main, maka setelah kita klik itu akan muncul hasilnya, yaitu akan muncul kata-kata hello, isi dari komen tadi. Nah, selanjutnya setelah kita build dan ingin kita run di dalam command prompt, maka kita bisa menggunakan perintah java strip jar, kemudian nama build files kita, yaitu main.jar. Kemudian kita enter, maka kita bisa berjalan filenya. Nah, ini adalah cara untuk menjalankan aplikasi Java dari command prompt kita. Nah, berikutnya kita akan bermain dengan registry, yaitu dengan menggunakan regedit. Jadi kita masuk ke startup menu, kemudian kita pilih run, dan kita klik regedit. Nah, di sini kita akan coba merubah recycle bin menjadi tempat sampah. Caranya kita masuk ke regedit, ini adalah tampilan dari regedit Anda. Kemudian kita masuk ke HKey. Kita akan masuk ke HKey classes root. Kita pilih di situ, kemudian kita pilih lagi key-nya yang ingin kita arahkan. Kita pilih CLS ID terlebih dahulu, kemudian kita pilih key-nya yang kita arahkan di sini untuk merubah recycle bin tadi. Hati-hati dalam merubah key-nya ini, salah-salah nanti kita bisa merubah fungsi yang lain. Jadi kita harus tahu persis key mana yang kita rubah. Sini kita menggunakan key ini untuk kita rubah. Kemudian kita pilih self folder. Di menu atribut di sini muncul atribut awal kita, value-nya yaitu 40 sekian sekian sekian. Nah, ini akan kita rubah atributnya. Kita klik kanan, kemudian kita klik modify binary data. Kita ganti nilainya yang semula 40, kita ganti menjadi 50 agar bisa kita rubah. Kemudian kita klik OK. Kemudian jika sudah, maka recycle bin tadi kita bisa rubah namanya. Kita bisa rubah namanya menjadi tempat sampah. Nah, bagaimana kita ingin membackup registry kita? Caranya mudah saja, kita masuk ke regedit lagi dengan masuk ke run, kemudian kita ketikkan regedit. Kemudian misalnya kita pilih salah satu value-nya, kita klik kanan, kemudian kita pilih export. Nah, kemudian kita akan simpan file tersebut dengan nama apa saja bebas. Sini saya simpan dengan nama registry. Kalau sudah, kita pilih save. Nah, kalau kita ingin mengganti dengan nama yang lain juga boleh. Caranya sama, kita masuk ke regedit, kemudian kita pilih salah satu value saja misalkan. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih export. Kemudian di sini saya menggunakan nama reghive. Kemudian kita pilih save, maka value tersebut atau registry value tersebut telah terbackup dengan nama yang kita inginkan. Nah, kita ingin bermain-main dengan cara pembuatan virus nih, langkah berikutnya. Mungkin kita penasaran kan gimana sih cara bikin virus. Nah, inilah cara bikin virus. Virus ini adalah virus di mana kita bisa memunculkan autorun dan menyembunyikan file-file
yang kita miliki. Nah, ini adalah komen atau isi dari virus kita. Kita buat seperti ini di Notepad, memunculkan autoran dan menyambungkan file-file kita, foldernya. Kemudian kita simpan file tersebut dengan nama virus.bat. Kemudian kalau kita buat virus, jangan lupa dong kita bikin antivirusnya. Ini adalah antinya atau lawannya, yang bisa memunculkan kembali folder-folder yang telah disembunyikan tadi. Kemudian kita simpan dengan nama anti.bat. Nah, jika kita jalankan virus, maka akan menginfeksi komputer kita dan memunculkan autoran serta menghide folder kita. Cara menghilangkannya adalah dengan menjalankan file antivirus tadi. Maka virus beserta autorannya akan hilang. Menyenangkan tulang? Menyenangkan kan? Tapi cukup mengerikan. Ternyata itulah cara untuk membuat virus komputer. Sederhana, tapi cukup bisa membuat berbahaya bagi komputer kita. Nah, selain membuat virus, ternyata ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh sistem operasi yang kita miliki. Nah, beberapa di antaranya adalah itu kita masuk ke gpedit dari run, kemudian kita klik gpedit.msc. Kita masuk ke user configuration, administrative templates, kemudian control panel, kemudian display. Nah, di sini agar user tidak bisa merubah display dari komputer kita, dari komputernya. Kemudian setelah milih display, kita pilih prevent changing wallpaper. Jadi untuk merubah perubahan wallpaper, kita klik, kemudian kita pilih enable dan apply dan OK. Maka wallpaper kita tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa dirubah-rubah.